wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil shalibil ba'isil warithil manihis salib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu thumma amuhu syakidu Abu Talib wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi yuqalu lahumul habaib. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan inayahnya pada malam hari ini kita dapat sama-sama berkumpul menyamakan niat baik untuk silaturahmi dan menuntut ilmu melalui acara yang agung, yakni memperingati hari dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan peringatan Maulid ini kita jadikan juga sebagai peringatan buat diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana pengamalan kita terhadap syariat dan ajaran junjungan kita, termasuk sunnah-sunnah beliau, dan sudah setinggi apa kadar kecintaan kita kepada beliau. Karena cinta inilah yang akan menjadi satu jaminan. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bertemu, berkumpul dan tinggal bersama junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengatakan almarhu ma'a man ahabba, bahwa seseorang itu nanti akan tinggal bersama siapa atau siapakah orang yang dia cintai. Maka kalau kita cinta kepada junjungan kita, mudah-mudahan nanti kita akan tinggal bersama beliau di surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan alam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarga dan sahabatnya, berharap kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Ila hadratil muhtaramin yang saya muliakan, para guru, para ustaz, para ibu-ibu ustazah, para tokoh masyarakat, Habib khusus Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Anis bin Sahab, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Baitul Quran Bapak Yusuf, orang tua kita Bapak Ustaz Marsan, Inabillah Bapak Ustaz Suryadi, Ananda Ustaz Riansah, Ustaz Aib Saifuddin, mungkin masih banyak, dan ada Ustaz yang mungkin nggak disebut, ya saya mohon maaf. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sidang maulid yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Tadi sudah dikatakan bahwa inti acara maulid itu pembacaan kisah rawi. Cuma mungkin buat orang-orang kita, kalau cuma dibacakan rawi, karena mungkin kita nggak paham artinya daripada rawi
tersebut, maka akhirnya perlu juga kiranya disampaikan ya, ceramah agama, tapi yang intinya memang kalau bisa ceramah maulid yang memang membicarakan tentang keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membicarakan perkara-perkara yang lain, sholat, puasa, haji itu ada taklim rutinan. Ya. Memang itu yang paling inti dalam acara maulid. Karena kalau kita lihat daripada faedah maulid itu, sebetulnya yang pertama adalah ijtima'un nas, mengumpulkan banyak orang. Kemudian yang kedua qiraatun ma tayassara minal Qur'an, membaca daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga wa qiraatun ma tayassara bi mabda'i maulidin nabi, membaca daripada kisah ataupun cerita tentang maulidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa ya'kuluna wa yatasarrafuna, makan, pulang, udah segitu maulid. Jadi nggak ada ceramah agama sebetulnya. Itu intinya maulid. Tapi saya katakan tadi mungkin kalau nggak sedikit dibahas tentang isi rawi kita nggak tahu. Sehingga mohon maaf nggak sedikit sebagian orang yang mengatakan pembacaan rawi itu bid'ah misalnya, karena nggak tahu isinya. Padahal isi daripada rawi itu sendiri adalah menceritakan tentang kisah baik kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, hijrah Nabi, Isra Mi'raj Nabi, sampai kepada wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian daripada mukjizat-mukjizat beliau dan juga sebagian daripada akhlak-akhlak beliau. Maka saya juga ingin menyampaikan sedikit tentang kenapa Rasulullah itu dikatakan basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Nah, di antara alasannya, kalau kita manusia biasa, Allah menyatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat tarahib. Hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan, di mana manusia itu Allah ciptakan dari air yang memancar antara tulang sulbi dan tulang rusuk yang disebut dengan air mani. Itu kita semuanya sama, nggak ada yang lebih istimewa. Nggak ada yang lebih istimewa kali Allah ciptakan dari bahan yang lain, nggak ada. Semuanya kita dari itu. Berbeda dengan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu dikisahkan dalam Maulid Adibai yang kita baca. Subhanahu wa ta'ala min malikin nawjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min aslin lazib wa arada fakhrahu alal asya wa qala hada sayyidul anbiya wa jalul asbiya wa akramul habaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maha suci Allah yang telah menciptakan nur ataupun cahaya Nabi Muhammad min nurihi, dari cahaya Allah itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu Allah ciptakan min nur, dari cahaya. Bahkan cahaya Nabi Muhammad itu Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam minatinil lazib, dari tanah liat. Artinya duluan Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad ketimbang Allah menciptakan Nabi Adam. Malah tadi sudah disampaikan hadis qudsi di mana Allah berfirman laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, seandainya aku tidak membuat engkau ya Muhammad, aku pun tidak akan pernah membuat poros dunia. Kan cuma bumi langit semuanya Allah enggak bikin. Ya, jadi keberkahan adanya Allah menciptakan Nabi Muhammad, maka kemudian Allah pun menciptakan al-aflaq
berarti mencakup dari mulai arsy, dari mulai kursi, kemudian di dalamnya ada surga, neraka dan lain sebagainya. Ini keistimewaan Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu Allah ciptakan dari cahaya. Makanya karena Nabi Muhammad itu Allah ciptakan dari cahaya, Ibunda Aminah Az-Zuhriyah mengatakan walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda bi'atuhu bi rabbil khalaq wadatil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami. Jadi Ibunda Aminah itu menyaksikan keistimewaan, keanehan dari mulai pertama kali dia ngandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hamilnya sempurna 9 bulan. Bahkan lebih aneh lagi ketika detik-detik dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sujud. Ada bayi lahir dalam keadaan sujud, sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bercahaya ini bayi ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan Ibunda Aminah bukan melahirkan manusia tetapi melahirkan bulan purnama yang sangat terang cahayanya. Ini kan masya Allah luar biasa. Enggak ada manusia seistimewa itu. Ya. Makanya kalau kita bilang kita bikin maulid semeriah